Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Hari ini bersama-sama kita akan mengikuti liturgi yang sudah disiapkan oleh Majelis Agung GKJW, disiapkan khusus dalam masa pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa informasi yang akan disampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Informasi tentang pelaksanaan ibadah di masa era kebiasaan baru, yaitu melalui penayangan video yang berikut ini. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Berikut merupakan simulasi ibadah GKJW Jemaat Bangkalan. Warga jemaat wajib menggunakan masker dan pelindung wajah atau face shield selama berada di lingkungan gereja, mulai kedatangan sampai kembali pulang. Sterilisasi ruang ibadah. Sebelum pelaksanaan ibadah minggu, ruangan disterilkan menggunakan cairan desinfektan. Sebelum ibadah, warga jemaat diharapkan sudah mempersiapkan persembahan di dalam amplop sejak dari rumah. Gereja tetap menyediakan amplop bagi warga jemaat yang belum siap dari rumah. Diharapkan uang persembahan dimasukkan sebelum memasuki ruang ibadah. Mencuci tangan. Majelis jemaat yang bertugas akan mengarahkan warga jemaat untuk cuci tangan. Warga jemaat diharapkan melakukan cuci tangan dengan tertib, antri, dan tidak berdesak-desakan. Warga jemaat dimohon berbaris dan berdiri di belakang garis yang sudah disediakan. Warga jemaat diharapkan mencuci tangan yang benar sesuai dengan anjuran WHO. Pemeriksaan suhu tubuh. Warga jemaat diperkenankan masuk ruang ibadah jika hasil pemeriksaan suhu 37 derajat Celcius. Warga jemaat dengan suhu badan di atas rata-rata akan ditindaklanjuti oleh tim kesehatan gereja. Persembahan. Persembahan dilakukan di awal ibadah, saat warga jemaat memasuki ruang ibadah. Jumlah persembahan setiap minggunya ada 2, 1 kantong dan 1 kotak. Bagi warga jemaat yang ingin memberi persembahan syukur, bulanan, dan lain-lain, dipersilahkan. Setelah memasukkan persembahan,
tangan akan disteril dengan hand sanitizer. Tempat duduk. Majelis jemaat yang bertugas akan menata dan mengarahkan tempat duduk warga jemaat. Warga jemaat diharapkan memasuki ruang ibadah dengan tertib, teratur, dan tidak berdesak-desakan. Warga jemaat diharapkan memperhatikan tanda X yang telah dipasang di kursi-kursi. Warga jemaat duduk di kursi yang tidak bertanda X supaya tidak saling berdekatan antar warga. Hal ini dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, yakni physical distancing atau jaga jarak kurang lebih 1 meter. Ibadah dimulai. Warga jemaat dimohon tidak melepas masker dan pelindung wajah atau face shield selama ibadah. Ibadah selesai. Pelayan dan imam menuju pintu depan diikuti oleh seluruh warga jemaat. Warga jemaat meninggalkan ruang ibadah dengan teratur, tertib, dan tidak berdesak-desakan. Majelis jemaat yang bertugas akan mengarahkan warga jemaat untuk keluar secara bergantian. Bersalaman. Dalam era kebiasaan baru, ada perubahan cara bersalaman sesuai protokol kesehatan. Warga jemaat cukup mengatupkan kedua tangan di depan dada dan tersenyum. Setelah ibadah selesai, warga jemaat dimohon langsung pulang dan tidak bergerombol di gereja. Sterilisasi ruang ibadah. Setelah pelaksanaan ibadah minggu, ruangan disterilkan menggunakan cairan desinfektan. Demikian informasi tentang simulasi ibadah di GKJW Jemaat Bangkalan di era kebiasaan baru. Harap menjadi perhatian kita bersama. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Demikian penekanan informasi yang perlu diperhatikan. Untuk selebihnya bisa dibaca di Warta Jemaat. Kini marilah kita memulai ibadah kita. Untuk itu jemaat disilahkan untuk berdiri. Ibadah hari ini adalah ibadah pembukaan pembangunan GKJW yang kita tandai dengan perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, GKJW senantiasa dipanggil untuk terus bersaksi, melayani, dan menjadi berkat dimanapun GKJW berada. Sebagai bagian dari GKJW, marilah kita melanjutkan pembangunan GKJW dengan penuh sukacita, semangat, dan kesungguhan. Marilah kita menghadap Tuhan, menaikkan puji dan sembah kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja Kristen Jawi Wetan. Mari dengan penuh sukacita,
kita memuji memuliakan nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 344, bait pertama dan yang kedua, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai kebaktian kita. Kita mengambil saat teduh. Ibadah perjamuan kudus pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan hari ini, kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat, disilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah kita, oleh karena kita diberi kesempatan untuk merayakan Hari Pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Hari kebangkitan kita sebagai gerejanya. Meski berbagai pencobaan sedang menghadang, namun Kristus selalu mengajak kita untuk bangkit bersamanya menuju kemenangan sejati. Oleh sebab itulah, Rasul Paulus bersaksi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 2 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. Mari kita sambut tema ibadah kita ini dengan kita memuji memuliakan Tuhan. Kidung Jemaat 441, bait yang pertama dan yang ketiga, ku ingin menyerahkan. Sekalipun tak
Saudara-saudara, kita sebagai sebuah persekutuan terkadang mengalami perpecahan. Sering tanpa kita sadari, kita melukai hati saudara kita. Sering tanpa kita sadari, kita menanam kebencian atas saudara kita. Oleh sebab itu, hari ini, melalui hari pembangunan gerejanya, Gereja Kristen Jawi Wetan, marilah kita mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami adalah sebuah persekutuan di dalam Gereja Kristen Jawi Wetan. Hari demi hari kami lalui bersama-sama dengan seluruh warga jemaat Tuhan, secara khusus di lingkup pelayanan Jemaat Bangkalan. Kami sebagai sebuah persekutuan menyadari dan mengakui betapa tidak sempurnanya persekutuan kami. Seringkali kami masih terlibat di dalam perpecahan karena kebencian, karena amarah, karena iri hati, kedengkian yang menguasai hati kami oleh berbagai macam godaan-godaan duniawi. Oleh sebab itu ya Tuhan, pagi hari ini kami datang mengakui segala dosa kesalahan kami, dan kami mohon pengampunan yang dari Tuhan. Supaya pagi hari ini kami benar-benar layak untuk datang kepada Tuhan, terlebih layak untuk menerima perjamuan kudus Tuhan. Inilah kami Tuhan, sucikanlah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Haleluya. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Berbahagialah kita yang mengakui segala dosa dan kesalahan kita, karena kita layak menerima kembali kasih karunia Allah. Kini mari dengarkan berita anugerah untuk kita semua yang demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Kiranya kita menyadari bahwa kita diselamatkan, ditebus segala dosa-dosa kita, bukan karena amal baik kita, hanya karena kasih karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Mari kita sambut dengan memuji memuliakan Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 334, bait yang ketiga dan yang keempat, ingat akan nama Yesus. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja, kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Jemaat disilakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan.
Pembacaan akan dilaksanakan oleh petugas. Disilakan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama masuk di dalam hadirat-Mu, masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan. Bapa, kami rindu duduk dekat Engkau, rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon hikmat-Mu, kami mohon kiranya Engkau menuntun kami dan membimbing kami, sehingga kami boleh mengerti, boleh memahami apa yang menjadi kehendak firman Tuhan bagi kehidupan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan dari awal hingga akhir seluruh ibadah kami hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami juga menyerahkan Bapak Pendeta kami yang akan melayani kami, berikan roh hikmat, dan segala perkataan-Mu Tuhan, Engkau letakkan di dalam bibirnya, sehingga setiap yang diucapkan firman-Mu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penghiburan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 14, ayat 13 hingga ayat 21. Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami," saya ulangi, jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, salam patunggilan, salam damai sejahtera untuk kita semua. Judul khotbah pada pagi hari ini adalah Bersama Membangun Gereja Kristen Jawi Wetan. Bersama membangun GKJW. Bapak, Ibu, Saudara, siapa kita? Nah, pasti Anda bingung mau menjawab siapa saya, kan?
Mungkin ada yang menjawab namanya sendiri-sendiri, ya kan? Saya kasih tahu jawabannya. Ketika saya tanya, siapa kita? Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan harus menjawab GKJW, ya. Jadi kalau saya tanya sekali lagi, siapa kita? Jawabannya adalah GKJW, ya. Siapa kita? Nah, kurang keras. Siapa kita? Siapa kita? Ya. Kalau pertanyaannya dibalik, kira-kira jawabannya apa ya? Siapa GKJW? Siapa GKJW? Kurang keras. Siapa GKJW? Jangan bingung. GKJW adalah kita. Dan kita adalah GKJW. Saya, Anda, kita semua adalah GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan. Mungkin ada yang bertanya, loh kok bisa? Nah mungkin video pendek ini akan mencoba menjelaskan apa yang saya maksudkan. Kita saksikan sejenak. Pastilah bisa. Seperti dalam tayangan video tadi, juga pernah saya sampaikan dalam persiapan perjamuan kudus hari ini, bahwa ibarat pohon, GKJW itu adalah pohonnya. Dan kita semua ini adalah akar-akarnya. Kalau ada pohon mangga, balik lagi ya, pohon mangga yang di depan gereja itu, kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, bagian mana yang disebut pohon mangga? Apakah hanya daunnya? Apakah rantingnya? Batangnya? Atau akarnya? Yang mana yang disebut pohon mangga? Tentu seluruh bagian dari pohon mangga itu adalah pohon mangga. Mulai dari atas sampai akar itu adalah pohon mangga. Jika kembali ke GKJW, siapa yang disebut GKJW? Siapa yang disebut Gereja Kristen Jawi Wetan? Apakah yang ada di Majelis Agung di Malang sana? Apakah majelis daerah? Apakah yang di kota saja? Apakah yang di desa saja? Apakah yang di Bangkalan saja?
atau yang di Surabaya saja yang disebut Gereja Kristen Jawi Wetan, tentulah kita semua bagian dari tubuh GKJW yang utuh. Mau di desa, mau di kota, mau di majelis jemaat, mau di majelis daerah, mau di majelis agung, kita adalah satu bagian yang utuh yang disebut Gereja Kristen Jawi Wetan. Pertumbuhan pohon, pertumbuhan GKJW disokong oleh akar-akarnya yang tidak lain adalah warga jemaat. Ya kita semua ini bertumbuh baik jika akarnya juga baik. Kalau akarnya busuk, akarnya rapuh, maka pohon itu juga akan terganggu kesehatannya. Pohon itu juga lama-lama akan lapuk, pohon itu juga lama-lama akan tumbang. Lalu bagaimana supaya akar itu tetap baik, tetap utuh? Akar itu tetap mendukung pertumbuhan pohonnya. Dalam persiapan sudah saya sampaikan dan sudah saya singgung, yakni dengan menyerap nutrisi, air, dan lain-lain dari dalam tanah. Akar itu menyerap air, nutrisi, dan semuanya dari dalam tanah untuk menunjang pertumbuhan pohon. Sementara kehidupan persekutuan kita yang adalah akar-akarnya ini menyerap nutrisi dari Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah berakar di dalam Yesus. Sebagaimana dalam persiapan saya sampaikan. Selain itu ternyata masing-masing bagian akar itu mempunyai tanggung jawab yang sama. Mau besar, mau kecil, mau akar serabut, akar tunggang, ternyata semuanya punya tanggung jawab yang sama untuk menopang satu pohon. Nah, dalam kehidupan kita sebagai persekutuan, bagaimana kita bersama-sama punya tanggung jawab yang sama. Pagi ini kita belajar melalui kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Dalam bacaan kita Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai yang ke-21. Cerita yang sudah kita dengar sejak kecil, bahkan ada lagunya, 5 roti dan 2 ikan, dan seterusnya. Kita sudah tahu bahkan akhir ceritanya, bahwa semua orang itu menjadi kenyang, dan roti dan ikan masih tersisa 12 bakul. Lalu makna apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Saya mengusulkan 2 hal. Yang pertama, kita belajar dari para murid yang berempati. Para murid yang berempati. Kita belajar dari sisi para murid yang memikirkan banyak orang yang mengikuti Yesus. Dalam konteks hari sudah mulai malam, tempat itu sunyi. Dan para murid itu mengharapkan orang banyak itu kembali. Di ayatnya yang ke-15. Tempat ini sunyi dan hari mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Dari sikap empati para murid inilah mujizat Yesus dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, empati berarti turut merasakan penderitaan orang lain, turut hadir bukan hanya sekedar tahu, tapi dia benar-benar merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dari antara para pengikut Yesus yang segerombolan besar itu, mungkin ada yang membawa bekal. Dan mungkin juga ada yang benar-benar tidak membawa bekal dan benar-benar merasa kelaparan. Dari cerita ini, sisi empati, kita akan belajar dari 2 hal. Yang pertama dari sikap respon para murid tadi, melihat banyak orang. Yang kedua dari orang banyak yang mau saling peduli satu dengan yang lainnya. Sehingga firman Tuhan nyatakan, mereka semuanya makan sampai kenyang. Mereka semuanya tanpa terkecuali. 5.000 orang itu hanya laki-laki. Belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Bayangkan,
Mereka semuanya makan sampai kenyang. Tidak ada yang tertinggal. Kita belajar dari sikap empati. Yang kedua, kita belajar dari para murid sebagai mitra Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang maha segalanya itu bisa saja melakukan mukjizat tanpa melibatkan siapapun. Kita tahu banyak ceritanya Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, bisu, tuli, dan seterusnya tanpa orang lain. Tapi dalam mukjizat yang kali ini dia nyatakan, dia melibatkan para murid selaku mitra. Saat para murid mengusulkan supaya orang banyak itu pergi meninggalkan Yesus, pergi meninggalkan mereka supaya mereka mendapat makanan, Yesus justru meminta mereka untuk memberi makan. Di ayatnya yang ke-16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Artinya Tuhan Yesus ingin supaya para murid terlibat dalam mukjizat yang hendak Tuhan Yesus lakukan. Dengan menjadi mitra, berarti Tuhan Yesus menginginkan supaya para murid benar-benar terlibat secara langsung dan aktif dalam pelayanan yang dilakukannya. Kita belajar berempati, kita belajar melibatkan diri dalam pelayanan bersama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa kita? Kurang keras. Siapa kita? Ya, kita semua tanpa terkecuali mulai dari anak-anak sampai lanjut usia, kita adalah bagian yang utuh dari Gereja Kristen Jawi Wetan. Maka GKJW adalah tanggung jawab kita semua tanpa terkecuali. Melalui iber-iber yang telah diedarkan, yang sudah Bapak Ibu Saudara terima, iber-iber dari Majelis Agung ini, di dalamnya sebagian besar menceritakan tentang sejarah pahit, sejarah kebangkitan. Dari pahit kemudian kebangkitan Gereja Kristen Jawi Wetan. Kita bisa baca lagi nanti, kalau belum dibaca ya. Belajar dari pengalaman pahit di masa lalu, kiranya menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Kini tugas kita adalah saling berempati. Kita tahu, kita sudah berusaha untuk itu semua. Melalui apa? Melalui hak istimewa 30%. Itu adalah bagian diri kita berempati sesama Gereja Kristen Jawi Wetan. Jadi 30% itu bukan hanya untuk segelintir, tapi untuk seluruh pelayanan-pelayanan di lingkup Gereja Kristen Jawi Wetan di seluruh Jawa Timur. Di samping itu kita terus dipanggil untuk membangun Gereja Kristen Jawi Wetan untuk masa mendatang. Bersama dengan keluarga, bersama dengan jemaat, juga bersama dengan para mitra. Sehingga kita semua, seluruh Gereja Kristen Jawi Wetan dimanapun berada, desa, kota, majelis jemaat, majelis daerah, majelis agung, seluruhnya merasakan kenyang, baik yang di kota, di desa, dimanapun berada. Kita semuanya merasa kenyang. Selama kita mau berempati, selama kita mau melibatkan diri dalam pelayanan Gereja Kristen Jawi Wetan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat membangun GKJW, selamat membangun Gereja Kristen Jawi Wetan. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama kita merespon firman Tuhan ini dengan kita mengambil saat teduh sejenak.
Shalom, jemaat terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita memperbarui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Bersama kita mendengarkan penetapan perjamuan kudus yang demikian. Dalam sidang Majelis Agung pertama pasca kemerdekaan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 1946, Gereja Kristen Jawi Wetan dimampukan kembali oleh Allah untuk bangun dan bersyukur atas keberadaannya. Setelah melalui batu ujian yang berat di masa penjajahan, memang perjalanan sebagai tubuh Kristus di tanah Jawa Timur ini ternyata tidak selalu berjalan dengan baik. Ada saat-saat di mana umat Kristen kehilangan kesetiaan dan cinta kasih mereka, baik terhadap Tuhan maupun terhadap gerejanya. Namun, patutlah disyukuri bahwa kemudian batu ujian itu telah berhasil dilampaui. Tuhan sendiri yang telah berkenan membangun kembali Gereja Kristen Jawi Wetan dan membimbing perjalanan gerejanya ini menuju kematangan dan kedewasaan. Maka sekarang, marilah kita ungkapkan syukur kita dalam wujud memenuhi undangan Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Karena Kristus telah berkenan membangun kembali Gereja Kristen Jawi Wetan selaku organisme, yakni sebagai tubuh Kristus, sekaligus membangun kembali GKJW selaku organisasi, yakni melalui terhimpunnya kembali jemaat-jemaat dalam satu wadah Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan. Hanya melalui kesetiaan, jemaat-jemaat GKJW ditata kembali, baik dalam persekutuannya maupun dalam organisasinya. Kini marilah kita menuju meja perjamuan. Kita memuji memuliakan Tuhan, Kidung Jemaat 412, bait yang pertama, Tuntun Aku, Tuhan Allah. Saudara-saudara, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui hari pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan.
agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Melalui pujian dalam Kidung Jemaat nomor 35 bait yang pertama, tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang baik bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang kau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Kini, marilah kita mengambil saat teduh. Kita menyiapkan hati kita lebih lagi. Kita berdoa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan hendaknya engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada para murid-Nya sambil bersabda, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah, terimalah. Semuanya telah tersedia. Mari bersama-sama kita buka bagian hosti. Semuanya telah tersedia, maka sekarang makanlah. Setelah makan roti bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil cawan, menuangkan anggur, dan memberikannya kepada para murid-Nya sambil bersabda, "Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah."
Semuanya telah tersedia. Mari kita buka bersama-sama. Semuanya telah tersedia. Ini, minumlah. Saudara-saudara, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan dengan sukacita. Sambil mengingat firman Tuhan yang demikian, "Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Galatia pasal 2 ayat 20. Kini marilah kita undur dari meja perjamuan ini. Bapak, Ibu, Saudara, tiba saatnya kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Sebelumnya perlu diinformasikan untuk amplop persembahan khusus syukur pembangunan GKJW atau iber-iber persembahan syukur berwarna biru seperti ini untuk Majelis Agung. Bisa dikumpulkan hari ini atau bisa dalam minggu-minggu berikutnya sampai tanggal 30 Agustus 2020. Informasi lengkapnya ada di Warta Jemaat. Kini, mari kita serahkan seluruh persembahan kita. Persembahan minggu, persembahan syukur, persembahan pembangunan, dan persembahan lain-lain. Dengan diiringi dengan pujian yang kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 439 bait 1 dan 2. Bila topan keras melanda hidupmu. Berkat Tuhan
Mari kita menaikkan seluruh pokok-pokok doa kita melalui doa syafaat, dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami yang kita pujikan bersama-sama. Kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan telah bersama-sama mengundang kami untuk hadir di dalam meja perjamuan. Kami bersama telah menerima anggur dan roti sebagai lambang darah dan tubuh Kristus yang telah kami makan dan kami minum dan telah menjadi satu di dalam tubuh kami. Kiranya semuanya, baik anggur baik roti, sebagai sarana kesembuhan bagi kami yang sedang sakit, sarana pemulihan bagi kami yang sedang sakit. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau menyempurnakannya. Kami yakin, kami percaya Tuhan, semua yang telah menjadi satu di dalam tubuh kami akan semakin menguatkan jasmani kami, menguatkan rohani kami, sehingga kami semakin pantang menyerah di dalam menghadapi kehidupan pemberian Tuhan. Kami pun bersyukur, sampai hari ini Tuhan perkenankan kami untuk bersama-sama merayakan Hari Pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan melalui perjamuan kudus yang telah kami terima. Kami pun bersyukur melalui firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kami bahwa pertumbuhan Gereja Kristen Jawi Wetan adalah tanggung jawab kami semua selaku warga jemaat, selaku majelis jemaat, selaku pelayan-pelayan Tuhan, dan semuanya yang ada di tubuh Gereja Kristen Jawi Wetan punya tanggung jawab yang sama untuk tumbuh kembangnya. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami yang penuh dengan keterbatasan ini, sehingga kami dapat melakukannya, mewujud nyatakannya dengan penuh damai dan sejahtera. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di Bangkalan ini. Engkau memberkati gereja Tuhan yang dalam waktu dekat direncanakan adanya renovasi untuk altar, juga untuk pengadaan mimbar, kiranya Tuhan berkati. Tuhan cukupkan segala kebutuhan anggaran, segala kebutuhan material, sehingga rencana renovasi ini dapat segera direalisasikan dan dapat segera terjadi. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sampai lanjut usia, mulai dari saat ini yang bersama dengan keluarga ataupun sedang sendirian. Tuhan berkati kami semua. Berikan kami kesehatan, kekuatan lebih lagi ya Tuhan, supaya kami dapat menjalani segala aktivitas pekerjaan usaha kami dengan penuh damai dan sejahtera. Ya Tuhan, kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang terpapar sakit karena positif corona. Kiranya Tuhan menemani mereka, melindungi mereka, menjaga mereka, menyembuhkan, memulihkan, sehingga saudara-saudara kami boleh bersama-sama dengan keluarganya kembali dengan penuh sukacita. Para keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi karena dampak corona, kiranya Tuhan juga menghiburkan hatinya. Kami berdoa untuk seluruh orang yang ambil bagian di dalam pelayanan gugus tugas khusus COVID-19, baik perawat, dokter, medis, para medis, semuanya yang terlibat, Tuhan berkati. Mampukan untuk melakukan segala tugasnya dengan baik. Pemerintah yang juga ambil bagian di dalam penanganan COVID-19 ini, Tuhan berkati. Para pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, mulai yang di pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah, Tuhan berkati. Sehingga dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang baik bagi penanganan COVID-19, sehingga kami dapat kembali menjalankan segala aktivitas kami tanpa gangguan segala virus ini. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami juga telah mengumpulkan persembahan, baik persembahan ibadah keluarga, persembahan ibadah minggu, persembahan syukur, persembahan bulanan, persembahan pembangunan, persembahan khusus pembangunan GKJW, Iber-Iber, semuanya Tuhan berkati. Kami ungkapkan ini dengan penuh syukur atas berkat-berkat Tuhan yang terus tercurah atas kehidupan kami. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami, Tuhan memberkati setiap tangan yang telah memberi. Tuhan berkati setiap tangan yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik, dengan takut akan Tuhan, dan penuh dengan tanggung jawab.
Terima kasih ya Tuhan, kami tetap bersyukur sekalipun segala aktivitas kami harus kami kerjakan dari rumah, ataupun kami sudah mulai beraktivitas di luar rumah dengan segala pekerjaan tanggung jawab kami. Lindungi keluarga kami, anak-anak, suami, istri, keluarga besar kami dimanapun berada, Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Segala agenda rencana kami yang sempat tertunda, atau bahkan akan kami lakukan, Tuhan berkati semuanya. Kami yakin, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan hadir dalam setiap sisi kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, dengan seluruh doa syafaat kami, pokok-pokok permohonan kami, ungkapan syukur kami, yang kami naikkan dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara, disilakan untuk berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih. Dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini. Bangkitlah bersama-sama dengan Kristus dan ikutlah menikmati kemenangan bersamanya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara-saudara sekalian. Kita memuji memuliakan Tuhan. Kidung Jemaat nomor 440 bait yang pertama, di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kini marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, menerima berkat-Nya melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin.
Bersama kita pujikan Kidung Jemaat nomor 474, Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala